Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Sudah lama kita tidak bikin video tentang tes CPNS, P3K dan lain-lain. Nah, kali ini kita lebih awal ya bikin videonya, karena tahun ini insya Allah akan dibuka tes pendaftaran untuk P3K dan CPNS. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tes wawasan kebangsaan, khususnya pada materi nasionalisme. Seperti apa soalnya? Yuk kita langsung cek ke nomor 1. Semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam Pancasila sila ke A. 3, B. 2, C. 1, D. 4, atau E. 5. Ya, jawabannya adalah A. Pancasila sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk bersatu membangun negeri ini dan tidak mudah bercerai-berai karena berbagai hasutan. Nah, nilai sila ketiga ini mengandung makna pengakuan atas Bhinneka Tunggal Ika yang melekat pada unsur bangsa Indonesia, seperti suku, agama, bahasa, hingga adat istiadat. Nilai persatuan bangsa dalam sila ketiga Pancasila ini juga bermakna pengakuan terhadap persatuan bangsa wilayah Indonesia, wajib membela dan menjunjung persatuan atau patriotisme, serta cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia. Masih dalam penjelasan soal nomor 1, berikut adalah contoh pengalaman sila ketiga Pancasila, yaitu A. Mengakui keberagaman suku, ras, agama, dan budaya yang ada sebagai kekayaan bangsa. B. Menciptakan kerukunan antar sesama. C. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. D. Saling bekerja sama dalam rangka mewujudkan ketertiban dan tujuan nasional. E. Menggunakan produk dalam negeri. F. Mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. G. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. H. Menghargai keberagaman di Indonesia untuk mewujudkan keutuhan NKRI. Berikutnya adalah nomor 2. Peristiwa yang sangat besar pengaruhnya terhadap berkembangnya gagasan nasionalisme di dunia adalah A. Perang Dunia I. B. Perang Dunia II. C. Imperialisme negara Inggris di Asia. D. Revolusi Prancis. Atau E. Perang Saudara di Amerika. Ya, jawabannya adalah D. Revolusi Prancis. Berikut adalah penjelasannya. Jadi, Revolusi Prancis ini lahir karena Raja Louis ke-16 yang melakukan pengeluaran keuangan secara besar-besaran dan ketidakadilan politik dalam memilih pegawai. Nah, pada 9 Juli 1789 dibentuklah badan yang bertugas merancang undang-undang, yaitu Dewan Nasional Konstituante atau disebut Assemblée Nationale Constituante. Pasca revolusi tersebut, bentuk negara Prancis berubah menjadi republik dan Napoleon Bonaparte terpilih menjadi pemimpin negara tersebut. Bagi bangsa Indonesia, Revolusi Prancis berpengaruh dalam pergerakan nasionalisme Indonesia, yaitu dengan lahirnya paham liberalisme, demokrasi, bentuk negara republik, penegakan HAM, dan menjadikan undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Nah, Indonesia juga menerapkan trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikutnya adalah soal nomor 3. Pemanfaatan medsos sebagai wahana untuk berbagi informasi bagi anggota yang beragam merupakan hal yang tak terbantahkan pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Sikap yang dipandang paling tepat adalah A. Menoleransi tindakan anggota yang sering menyinggung SARA. B. Menoleransi tindakan anggota lain yang tidak sesuai dengan aturan. C. Lebih teliti dan berhati-hati dalam menyebarluaskan berita atau informasi kepada orang lain. D. Mengembangkan sikap saling curiga di antara sesama anggota media sosial. Atau E. Berprasangka buruk terhadap sesama anggota media sosial tersebut.
baik-baik. Kira-kira jawabannya yang paling tepat mana nih? Ya, jawabannya adalah yang C, lebih teliti dan berhati-hati dalam menyebarluaskan berita atau informasi kepada orang lain. Kenapa? Nah, ini adalah jawabannya. Akhir-akhir ini dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoaks tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Nah, sikap yang dipandang paling tepat itu adalah lebih teliti dan berhati-hati dalam menyebarluaskan berita atau informasi kepada orang lain. Selanjutnya adalah nomor 4. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah melewati masa perjuangan yang begitu panjang. Banyak hal yang dikorbankan untuk meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia telah mencapai kemajuan dan mampu berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, pengikat suatu negara untuk dapat berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia seperti informasi di atas adalah A. Memegang teguh prinsip nasionalisme dan primordialisme. B. Dorongan suasana nyaman dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Meneruskan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa. D. Semangat persatuan dan kesatuan. Atau E. Keanekaragaman suku budaya Indonesia. Ya, tepat sekali jawabannya adalah D. Semangat persatuan dan kesatuan. Berikut adalah penjelasannya. Jadi persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh ya bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka berebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, persatuan Indonesia ini berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. 5. Semangat nasionalisme yang terkandung dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menitik beratkan nasionalisme di bidang A. Budaya. B. Sosial. C. Ekonomi. D. Politik. Atau E. HAM. Tepat sekali. Jawabannya adalah A. Budaya. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar hukum yang membahas tentang pengembangan kebudayaan Indonesia secara umum. Nah, adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Melalui amanat tersebut, pasal ini mengajak pemerintah beserta masyarakat untuk berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Sebab kebudayaan bangsa merupakan dasar perwujudan karya dan perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan personal dan sosialnya. Nah, itu merupakan 5 soal nasionalisme dari tim belajar bareng. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.